Shalom bagi kita semua. Saudaraku, untuk menjadi besar, kita harus menjadi kecil. Apa maksud kalimat ini? Saudara-saudaraku, itu berangkat dari apa yang tertulis dalam Matius pasal 18 ayat 4 dan 5. Sabda Tuhan di sana berkata demikian, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Itulah sabda Tuhan, tapi sebelum merenungkannya, mari berdoa. Tuhan Yesus, terangi hati pikiran kami, agar hati kami boleh diubahkan firman Tuhan. Kami jadi anak-anak-Mu yang setia dalam melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, ketika para murid bertanya siapa yang terbesar di kerajaan sorga, pada bagian Alkitab ini Yesus kemudian mengatakan, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ialah mereka yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini. Di awal tadi saya katakan untuk menjadi yang besar, kita harus menjadi yang kecil. Yesus mengajarkan soal bagaimana kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita dan belajar seperti anak kecil. Saudaraku, memang para murid ketika bicara kerajaan surga, logika mereka mungkin di alam pikiran mereka ya kalau bicara kerajaan, pasti itu bicara kekuasaan, pasti itu bicara kedudukan, jabatan dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka kemudian saat ini dekat dengan Yesus dan apa yang mereka perbuat bisa dilihat oleh Yesus, maka mulai bertanya, siapa di antara kita yang kemudian bisa jadi terbesar? Nah, pertanyaan itu kemudian diajukan dalam bagian Alkitab ini. Siapa yang terbesar? Dan Yesus menjawab, untuk menjadi terbesar, kita harus merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Kemarin hari kita juga bicara soal menjadi anak kecil. Bagian Alkitab ini juga bicara menjadi anak kecil. Saudaraku, di dalam kehidupan kita ketika kemudian kita selalu diajar untuk menjadi orang dewasa. Jangan seperti anak kecil. Jangan seperti anak kecil yang kemudian merengek, menangis kalau keinginannya tidak tercapai. Karena kala itu yang kita bahasakan sehari-hari untuk menunjukkan orang itu harus dewasa. Tapi dalam bagian Alkitab ini Yesus malah menyuruh kita belajar menjadi anak kecil. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Kalau kita perhatikan dalam bagian Alkitab ini, merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, maka kita bisa pahami, saudara-saudaraku, bahwa yang terbesar adalah mereka yang kemudian hatinya selalu mengasihi Tuhan. Bagaikan seorang anak yang kemudian hidup dalam pemeliharaan orang tuanya, demikian juga kita hidup dalam pemeliharaan Sang Bapa. Kita diajar kemudian memiliki hati yang kemudian tidak sombong. Bagaimana orang bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu jika kemudian hatinya selalu sombong, menganggap bahwa dia tidak membutuhkan lagi Tuhan. Seperti seorang anak yang membutuhkan perhatian orang tua, demikian juga kita membutuhkan pemeliharaan dari Sang Bapa. Dan orang-orang yang demikianlah adalah orang-orang yang seperti katakan firman Tuhan, yang terbesar. Belajarlah untuk merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Saudaraku yang terkasih, walaupun memang ini butuh tekad yang kuat untuk merendahkan diri kita. Belajar bahwa hidup kita ini cuma ada karena kemurahan dari Tuhan. Apa yang kita bisa banggakan selain bahwa kita bangga punya Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus membantu kita untuk merendahkan diri dan belajar menjadi seperti anak kecil. Amin. Mari berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kebenaran yang kemudian mengingatkan kami, mungkin selama ini kami terlalu sombong, angkuh dalam hidup. Sehingga kami kemudian tidak mampu merendahkan diri, membuka hati bagi pertolongan Tuhan. Menganggap bahwa segala sesuatu bisa kami raih, bisa kami dapat dengan kekuatan kami sendiri. Tapi firman mengajarkan kepada kami,
untuk merendahkan diri kami. Biarlah segala sesuatu yang menjadi penghalang bagi kami untuk melaksanakan firman Tuhan oleh Roh Kudus, bantu itu tanggalkan dalam diri kami. Sehingga benar-benar hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah